Halo, apa kabar kalian semua? Akhir-akhir ini kita sering banget ya bahas ponsel dari Infinix Hot 50 series. Kemarin buat varian terendah kita udah pernah bahas buat Infinix Hot 50i, lalu ada Infinix Hot 50, ada juga Infinix Hot 50 Pro Plus, dan ini adalah Infinix Hot 50 Pro. Ini bisa dibilang seri terakhir dari Infinix Hot series. Ini sebenarnya cukup menyedihkan sih, kenapa harus berhenti di Infinix Hot 50 Pro. Padahal kan buat Infinix Hot 50 series itu udah kelihatan keren-keren loh. Karena buat Infinix Hot 50 series itu buat speknya, fitur dan juga lain-lainnya bisa dibilang sedikit di bawah dari Infinix Note 40 series. Tapi kenapa harus berhenti di Infinix Hot 50 Pro sebagai penutup, atau bakalan ada lagi buat Infinix Hot 50 series? Kayaknya sih biar Infinix Note series tetap aman ya. Dan ini kenapa saya bilang yang terakhir, karena buat Infinix Hot 50 series udah nyampe Infinix Hot 50 Pro aja ya. Jadi bisa dibilang tahun depan bakalan ada Infinix Hot 60 series. Dan itu tentunya buat spek serta fitur-fitur yang dimiliki bakalan makin berkembang lagi. Ini buat harganya tentu kalian semua udah pada tahu. Harga Infinix Hot 50 Pro ada di kisaran 1,8 sampai 1,9 jutaan rupiah. Buat tampilan boxnya ini tentu mirip banget dengan Infinix Hot 50 Pro Plus yang udah kita bahas sebelumnya. Dan bagian depannya juga ini masih collab dengan Infinix plus JKT48. Ini buat tampilan desainnya kayak gini, kemudian punya sertifikasi TUV, 5 tahun bakalan tetap smooth, kemudian memori RAM-ROM-nya gede banget, 256 GB, RAM-nya 16 GB dengan artian 8 plus 8 GB. Chipsetnya ini andalan banget buat sekarang ini ya, Helio G100, all new prosesor, dan desainnya ini 7,4 premium slim design. Jadi buat desainnya bakalan tetepan tipis di Infinix Hot 50 Pro ini. Lalu buat bagian belakangnya tentu di sini ada buat spek yang dimiliki dari Infinix Hot 50 Pro. Tadi buat ukurannya di 7,4 mm slim body premium design. Kemudian chipsetnya Helio G100, adapter chargernya udah ngebut banget 33 watt. Baterainya gede di 5000 mAh, punya Infinix AI. Layarnya udah pakai panel AMOLED 120 Hz, dan tentunya ini udah punya always on display serta in display fingerprint. Kemudian menariknya lagi, ini baterainya bakalan tetap aman atau ketahanannya tuh dijamin nyampe 4 tahun atau dalam siklus 1600 kali pengisian. Dan langsung aja mari kita unboxing terlebih dahulu Infinix Hot 50 Pro ini. Di dalamnya tentu ada unit dari Infinix Hot 50 Pro, kertas pembatas, user manual, ada softcase bening, USB Type-C, adapter charger 33 watt, yang terakhir adalah SIM ejector. Dan ini adalah unit dari Infinix Hot 50 Pro, tampilan atau dari plastik pembungkusnya ini sama persis kayak tadi ya. Ada 5 tahun buat ketahanannya, kemudian udah punya sertifikasi IP rating, IP54 lebih tepatnya, ada NFC juga. Bodi tipis premium di 7,4 mm, chipset Helio G100, layar AMOLED, kemudian fast charger dan baterainya badak banget. Oke, langsung aja mari kita lepas pembungkusnya dan kita lihat seperti apa tampilan desainnya. Nah, sekarang Infinix mudah banget ya buat ngelepas stiker IMEI-nya. Ini salah satu poin plus yang saya berikan di Infinix, karena sebelum-sebelumnya kan biasanya tuh susah ya buat ngelepas dari stiker IMEI-nya, dan sekarang udah mudah buat ngelepasnya, tambah lagi nggak banyak klaim yang tertinggal di bagian back covernya. Ini buat tampilan desain tentu mirip banget dengan saudara-saudaranya. Contohnya ini kita punya Infinix Hot 50 reguler ya kan, tampilannya bisa dibilang sama persis, cuman di Infinix Hot 50 reguler ini agak langsing dan juga lebih lonjong aja gitu. Kemudian satu lagi, ini setup kameranya mirip banget dengan Infinix Hot 50 Pro Plus. Nah, setup kamera ataupun desain kameranya itu mirip-mirip ya. Dan menurutku kalau punya ciri khas tersendiri atau punya desain sendiri tiap serinya, tentu ini sangat menarik banget. Misal Hot series tuh desainnya kayak gini, Note series kayak gini, GT series kayak gini. Kemudian Smart series punya desain sendiri itu lebih mantep lagi ya kan. Dan kita fokus lagi buat pembahasan dari Infinix Hot 50 Pro 4G. Ini buat back covernya finishing sama persis dengan Infinix Hot 50 Pro ataupun Infinix Hot 50 reguler dan juga Pro Plus. Pakai finishing matte, warnanya juga sama, ini warna grey, dan buat pilihannya tuh sebenarnya ada banyak ya. Saya sih kemarin ngarepnya dapat yang warna biru. Warna biru kan kayaknya seger karena belum punya juga gitu. Dan ini buat back covernya masih menggunakan back cover berbahan plastik. Buat setup kameranya saya suka banget, fresh, dan seperti yang kita bilang tadi mirip dengan saudaranya, ada 2 lampu LED flash. Dan ini di bagian sampingnya kelihatan cukup mewah ya. Ini kalau kita pegang kayak gini kayak ada gerigi-geriginya gitu. Dan di sini terdapat branding Infinix. Buat back covernya ini nggak mudah kotor. Lalu buat bagian bodinya ini tepi-tepinya masih melengkung ya. Jadi buat dipegang kayak gini tentu enak banget, tipis tadi udah kita bilang ya.
ya, 7,4 mm, kemudian ini kerasa ringan banget. Di bagian samping terdapat tombol power, kemudian ada tombol volume. Di bagian atasnya di sini cuma terdapat lubang speaker. Sisi kiri di sini terdapat lubang SIM tray dan masih bisa menampung 3 kartu SIM sekaligus. Bagian bawah ada lubang speaker, USB Type-C, lubang mikrofon dan juga jack audio 3,5 mm. Kemudian buat bagian depan atau di bagian layarnya ini udah terpasang buat anti gores plastik bawaan dan langsung aja kita hidupin. Ini buat tampilan awal dari Infinix Hot 50 Pro 4G. Ternyata buat tampilan depannya ini kelihatan unik ya. Kalau kita lihat sekilas sih ini kelihatan biasa aja atau sama dengan ponsel dari Infinix lainnya. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi, ini di bagian sudut-sudutnya dibikin agak lebih melengkung atau dibikin agak lebih membulat gitu. Jadi nggak terlalu lancip-lancip banget seperti ponsel dari Infinix lainnya. Dan buat bezel di bagian sisi kanan, kiri, atas ataupun bawah ini menurutku masih tergolong oke banget dengan harga yang ditawarkan. Dan ini tentunya belum kita koneksiin ke jaringan internet baik itu dari seluler ataupun pakai konektivitas WiFi. Langsung aja kita cek buat memorinya ini udah kepake berapa giga. Dari memori 256 GB yang udah kepake itu ada di 7,79%. Buat aplikasi bawaan yang udah terinstall ini ada di 3,3 GB. Kemudian buat sistemnya ini kurang lebih ada di 16 atau 17 GB-an. Dan ini menurutku tergolong ringan buat UI yang dimiliki dari Infinix Hot 50 Pro 4G karena nggak nyampe 20 GB lebih. Infinix juga punya satu buah produk baru nih, yaitu TWS dengan jenis open ear dan udah kolaborasi dengan MLBB. Tampilannya ini tentu keren banget dan produknya ini bisa kalian beli di setiap stand official dari Infinix baik itu online ataupun offline. Dan seperti biasa, link belinya bisa kalian cek di keranjang atau deskripsi pada video ini. Lanjut ke pembahasannya, layar dari Infinix Hot 50 Pro 4G ini tentunya udah oke banget ya. Panelnya udah pakai AMOLED, resolusinya Full HD+, kerapatan 393 pixel, refresh rate-nya punya 3 buah opsi dari 60Hz, 90Hz, hingga 120Hz. Dan buat kualitas layar yang dimiliki dari Infinix Hot 50 Pro 4G tentu udah oke banget dipakai buat nonton konten di YouTube, warnanya adem, layarnya juga tajam dan buat resolusi pemutarannya ini bisa maksimal hingga 1440p 60fps, hanya saja belum support dengan konten HDR. Sekarang mari kita dengerin sama-sama buat kualitas audio yang dimilikinya. Buat audionya menurutku udah oke banget, punya dual speaker stereo dan udah seimbang ya suara yang dikeluarkan dari bagian bawah ataupun yang ada di bagian atas. Sekarang kita cek buat multitouch yang dimiliki, tentunya udah bisa nyampe 10 ini harusnya. Sentuhannya udah enak banget, responsif buat main game real piano. Infinix Hot 50 Pro juga udah punya sensor stick jari under display, kemudian buat face unlock-nya juga udah responsif banget, ya kan? Cepet buat deteksi wajah dan juga deteksi jari kita. Lalu buat UI-nya, Infinix Hot 50 Pro tentu udah pakai UI yang terbaru. Pakainya Android 14 berbasis XOS versi 14.5.0. Ada juga buat fitur Always On Display dan tentunya Always On Display-nya ini masih maksimal kisaran 10 detikan aja. Ada juga buat fitur generator wallpaper AI. Di bagian fitur spesial juga buat mode gaming tentunya udah ada buat sistem bypass charger. Ada juga Magic Eraser di Infinix Hot 50 Pro 4G. Tinggal kita klik ini ya, icon pojok kanan bawah. Lalu kita pilih penghapus AI. Ini bisa kalian atur dan langsung aja sebagai prakteknya. Nah, kita lihat hasilnya. Kita hilangkan yang pakai motor. Dan seketika langsung aman ya. Ya, tadinya seperti ini. Setelah kita hapus, nah langsung bersih. Jadi pemandangannya makin dapet. Lalu buat performanya tentu udah oke banget, pakai chipset terbaru dari MediaTek yaitu Helio G100 dan punya memori RAM lega di 8/256 GB. Waktu kita tes pakai aplikasi CPU throttling ini dapat di 92%, maksimumnya tinggi di 160-an ribuan gips, minimumnya juga tergolong tinggi di 131 ribuan gips. Antutu score juga tergolong oke banget karena dapat Antutu nyampe 424 ribuan poin. Buat gaming testnya bakalan kita kasih di video berikutnya aja. Lalu buat baterainya Infinix Hot 50 Pro tentu
tentu udah oke banget. Baterainya gede, tahan lama di 5000 mAh. Pengisiannya juga udah ngebut di 33 watt. Selain itu, Infinix Hot 50 Pro juga dijamin bakalan tetap aman nyampe 4 tahun ke depan atau selama 1600 pengisian ulang. HP ini juga udah aman dari percikan air karena punya sertifikasi IP rating. Bahkan dipakai buat ngojol juga udah aman banget karena buat sensornya itu komplit semua. Sensor magnet, giroskop, akselerometer, dan juga orientasi serta sensor cahaya ini ada. Tentu dipakai buat nunjukin map, ini nggak bakalan nyasar ke rumah tetangga. Buat giro yang dipakai adalah virtual giro atau giroskop software. Selain itu, HP ini juga udah punya fitur NFC. Tentunya oke banget buat dipakai kerja online ataupun kerja offline, baik itu indoor ataupun outdoor. Lalu buat urusan fotografi, Infinix Hot 50 Pro 4G ini punya kamera utama sebesar 50 megapiksel dan punya 2 kamera dukungan. Lalu buat kamera selfie-nya di sini punya resolusi di 8 megapiksel. Buat tampilan aplikasi kameranya kayak gini, ada 2 kali zoom, kemudian kalian bisa aktifin buat mode HDR-nya. Jangan lupa aktifin juga buat cap airnya atau buat watermark-nya bisa kalian setting di sini. Buat perekaman video ini belum ada buat kestabilannya atau belum ada stabilisasi, dan perekaman bisa 1080-60 fps ataupun 2K 30 fps. Baik itu kamera depan ataupun kamera belakangnya. Dan buat kamera depan di sini udah ada fitur lampu LED flashnya. Ada juga buat perekaman video bokeh buat kamera depan ataupun buat kamera belakang. Fitur video ganda, selang waktu, slow mo, video singkat, skyshot, foto pro, panorama, dokumen, dan juga pemotretan IR. Perekaman resolusi 1080 30 fps, hasilnya oke banget ya. Awalnya masih kelihatan jelas tuh, masih kelihatan biru, dan kalau dipakai backlight atau lawan cahaya kayak gini, wajahnya masih kelihatan oke, background juga masih kelihatan tuh sawah-sawahnya, cuman awalnya lebih menghilang ya kan. Masih oke banget nih. Ini buat sampel perekaman 1080 30 fps di Infinix Hot 50 Pro 4G. Kita rekamnya sambil sepedaan dan hasilnya seperti ini. Tentu masih kerasa buat goncangan ataupun getarannya karena ya belum ada sistem stabilisasi buat perekaman videonya. Seperti ini penampakannya. Oke ya, buat harga yang ditawarkan buat ponsel yang baru aja launching. Kesan pertama unboxing Infinix Hot 50 Pro 4G, tentunya ini udah oke banget ya. Layarnya adem, punya refresh rate tinggi 120 Hz, panelnya AMOLED. Baterai juga gede nyampe 5000 mAh, apalagi buat performanya udah pakai MediaTek Helio G100. Buat main game tentunya oke banget, buat multimedia ataupun multitasking ini juga udah enak banget. Pantas aja Infinix kasih hashtag Beautiful Beast, tipis tapi sadis. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya atau mau request buat gaming test di video berikutnya, drop aja ya di kolom komentar. Dan jangan lupa buat link belinya bisa kalian cek di keranjang kuning atau link yang ada di deskripsi pada video ini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.